Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini jam 10 kurang. Tadi saya udah habis upload, habis edit, gitu teman-teman. Jadi ritual pagi saya saat ini, saya tuh lagi benar-benar menerjuni YouTube untuk belajar. Kenapa? Yang ada di kepala saya saat ini dunia digital, permainan konten ini mau tidak mau harus dilakukan untuk mensupport bisnis, mensupport jualan. Kalau saya tentunya jualan yang saya jalani sehari-hari adalah siomay Wondes ya teman-teman. siomaywondes.com, siomay Wondes ikan tenggiri asli. Saya oleh Allah diberikan amanah untuk bisa berjualan ikan tenggiri asli somai gitu ya teman. Jadi saya ini nggak ada background dari pemasak, nggak ada background orang yang ngerti masak gitu ya. Tapi begitulah cara yang diberikan Tuhan, bahwa saya justru kok malah mengarah ke situ. Mungkin di dalam jiwa saya itu memang sebenarnya suka yang masak-masak, suka makanan gitu ya teman-teman ya. Walau alam. Tapi jujur saya emang seneng sih sebenarnya kalau berhubungan dengan makan. Walaupun sekolah saya nggak nyambung semuanya. Nah, dalam membangun usaha teman-teman, kayak saya ini yang saya rasakan banyak hal-hal yang berat, susah, sulit. Seperti kondisi misalkan ya, berapa bulan ini penjualan saya tuh turun, omset saya turun. Nah, sedangkan keperluan itu terus berlanjut. Dari gaji karyawan, dari bayar kontrakan, terus bahan baku, produk, terus kebutuhan hari-hari, plus bagaimana bisa memberikan kebutuhan untuk keluarga supaya cukup gitu, dari sekolah segala macam yang ternyata D2D-nya terus selalu cenderung naik. Misalnya listrik segala macam ya teman-teman ya, internet, terus ya kebutuhan daily life lah gitu. Bersyukur walaupun apapun kondisinya tetap bisa survive sampai detik ini. Tetapi kalau kalkulasi hitung-hitungan gitu jualannya itu naik turun teman-teman, dan cenderungnya ini sehabis Ramadan tuh turun gitu ya. Walaupun tetap jualan tetap, tapi misalkan saya targetnya 3 juta, 8 juta, 10 juta gitu ya, belum tercapai saat ini. Masih di kisaran under 5 billion a day gitu, di bawah 5 juta per hari, bahkan cenderung malah di bawah 2 juta, 3 juta sesekali gitu. Nah, itu terus yang pasti sebagai manusia biasa ya gundah juga. Terus piye carane gitu, kadang-kadang membayar hutang gitu, hutang-hutang bahan baku gitu ya, tuh kok belum cukup. Pengennya saya, kalau dalam benak saya tuh, saya pengennya cash gitu teman-teman. Tapi realitas di lapangan tuh berbeda. Realitas di lapangan itu kita budgeting, bla bla bla, tapi kebutuhan yang lain harus didahulukan, bla bla bla. Nah itu, saya coba memecah uang pribadi dan uang kantor, tetap aja, tapi masih mau tidak mau masih sesekali kena mix gitu. Nah ini saya coba budgeting, tapi memang kalau saya yang masih kecil seperti ini memang tidak mudah teman-teman. Mau tidak mau akan mix lagi, dan sesekali bisa pecah. Tapi pada saat kebutuhan ini udah urgent, mau nggak mau tiba gitu. Nah, kondisi seperti ini akhirnya saya memilih satu. Dulu saya pasti akan gundah gulana, sedih, stres, mumet pada saat ya ndelok rekening kok nggak ada. Penjualan loyo, penjualan ambruk gitu ya. Pasti salah, langsung pening. Dan pening itu efeknya apa guys? Stres ujung-ujungnya sakit. Entah sariawan, entah lambung, entah wis pokoknya kemana-mana secara fisikly gitu ya. Mentalnya kena, fisiknya kena. Wah, nah dalam hati kalau begini terus, gimana malah saya mempertumbuhkan usaha gitu ya. Sampai detik ini pun tetap yang namanya manusia akan kerasa rasa-rasa sedih, galau, ruwet. Tetapi yang saya coba jalankan adalah saya cepet-cepet. Dimana kalau udah mulai kerasa ini, harus saya menyelesaikan. Solusinya apa biar saya nggak begitu gitu, kurang lebih teman-teman. Nah, kayak hari ini tadi saya habis ngedit, sebenarnya saya niatan sebelum nanti habis ngonten langsung saya bergerak. Saya tadi ingat, oh iya, kayak gini saya buat cerita gini, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat saya, pengingat buat diri saya, dan juga bisa siapa tahu ada inspirasi buat teman-teman gitu loh. Kalau jualan itu memang seperti itu, bisnis itu seperti itu. Maka solusi yang saya coba terapkan adalah
saya nikmatin. Ya kerasa namanya mumet sirah itu wajar. Begitu. Tapi jangan jadikan kita tumbang. Jangan jadikan kita stres. Jangan jadikan kita kalah. Nah, yang saya lakukan biasanya ini mau saya jalankan lagi. Mumpung kesempatan seperti ini, kesempatan saya untuk mendobrak. Saya melakukan sesuatu hal yang positif, yaitu apa? Saya akan melakukan sholat duha 12 rakaat. Biasanya untuk 2 rakaat itu udah berat dan kadang-kadang pulang. Tapi kondisi seperti ini saya balikan. Saya akan meminta ke Allah seminta-mintanya, sebermohon-mohonnya, dan menjadi pemicu saya untuk bisa mengistiqomahkan. Nah, saya coba balik pikiran saya seperti itu, dan yang terjadi moga-moga terjadi keajaiban di luar nalar orang biasa. Karena saya sering banget mendapatkan hal-hal mukjizat dibilang ya, di luar nalar saya sebagai orang awam, orang yang ya biasa aja, yang apa adanya gitu. Contoh nyata aja, kemarin pada saat saya ke Purwokerto, sebenarnya budget saya tuh limit banget, teman-teman. Saya tadinya itu pengen mudik pulang kampung gitu ya. Terus saya pikir ya, kalau pulang kampung cuma sendiri aja. Kalau ngajak anak-anak budget saya nggak cukup, karena budget saya kisaran 5 jutaan gitu. Kalau saya bisa pengennya ketemu orang tua, pengen silaturahmi orang tua, itu kan urgent juga. Tetapi kalau urgent memaksa beda, different kalau udah wajib beda ya. Ini birrul walidain lah kalau bahasa saya. Saya mimpinya tuh every month, setiap bulan saya bisa pulang, bisa nengok orang tua gitu. Tetapi satu sisi juga memang kondisi belum memungkinkan, akhirnya saya harus memilih. Saya renungkan, wah anak-anak libur segala macem, terus kalau liburan di Jakarta aja menurut saya juga kurang oke. Terus akhirnya tiba-tiba terlintas ada something dari entah TikTok entah Instagram yang membahas ke Purwokerto murah gitu. Langsung saya suruh istri saya gitu, just eksekusi jalan dengan budget yang limit banget, bener-bener pressing di kisaran angka 5. Itu udah ongkir, dan sisanya 3 ribuan untuk perjalanan di sana. Jalan. Saya yakin aja, ya Allah. Satu sisi ya udah harus menghadapi anak sekolah yang naik kelas dan tiba-tiba membutuhkan budget yang sampai kisaran 12 lebih. Dan itu tidak siap saya, karena saya salah perkiraan. Saya nggak mikir kalau kenaikan kelas itu ada budget yang betul besar gitu ya. Dan wah ya wes lah, jalan aja, udah eksekusi aja. Lillahi ta'ala. Ya, jalan sampai sana oke, nyaman. Setelah running kok jalan, kalkulasiku kok bakal kurang nih 3.000 pegangan di sana gitu ya teman-teman. Dan wallahu a'lam, pertolongan itu ada. Tiba-tiba pekerjaan saya yang udah lama nggak terbayar-bayar, tiba-tiba masuk jebret, bisa jadi pegangan, bisa bayar anak sekolah. Wallahu akbar. Pada saat kondisi-kondisi seperti itu, kita pilih yang terbaik, pilih yang untuk kesenangan, untuk membahagiakan keluarga, untuk hal positif, untuk bersyukur, dan hakul yakin, minta kepada Allah. Kadang-kadang muncul keajaiban yang tidak disangka-sangka. Dan ini kejadian seperti ini sebenarnya terulang-ulang di kehidupan saya, teman-teman. Sampai seperti zaman saya dulu, hutang saya benar-benar minus. Hutang-hutang saya banyak, bukan minus ya, tapi pemasukan saya minus. Saya benar-benar nggak bisa membayar hutang waktu itu. Yang saya lakukan cuma ya Allah, berdoa. Di sepertiga malam saya udah menangis saja, karena nyari kerjaan, harganya juga nggak sesuai, jualan juga masih, pokoknya jauh antara tagihan hutang saya itu sampai 10-an juta, pemasukan sebulan paling 1,5 juta. Crazy nggak? Saya udah ngeri kalau dikejar-kejar debt collector apa bahasanya itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah. Nah, saya ingat lagi kondisi saya, penjualan saya karang loyo segala macam. Makanya saya ingat, ya Allah, hari ini saya mulai lagi. Saya bermohon, saya coba lagi dengan akan melakukan sholat duha 12 rakaat. Saya paksa diri saya. Iya ya, berarti asumsi saya, pola pikiran saya, yang saya pahami saat ini, kalau saya diberikan kondisi seperti, justru Allah itu sayang. Justru Allah itu cinta ke hambanya, supaya kita belajar lagi. Mungkin produknya udah kurang baik, promosinya kurang oke, supaya ide-ide kreatifnya keluar. Terus kita mendekatkan diri ke Allah, supaya karena apa? Karena Allah sangat sayang hambanya, apalagi hamba-hamba yang
mendekatkan diri kepadanya. Itu yang ada dalam benak saya. Dan insya Allah itu ada bagusnya dan ada baiknya. Yuk kita mulai. Jadi saya cerita ini bukan untuk menyombongkan diri, tentu tidak. Tetapi sebagai pengingat diri saya bahwasanya pada saat seperti saya dikasih seperti ini, justru itulah rasa sayang Allah supaya kita mau bergerak, mau belajar, mau bertumbuh, dan mendekatkan diri ke Allah. Oke teman-teman, semoga cerita saya ini bisa diambil kebaikannya. Kalau keburukannya, ucap salah kata, itu datangnya dari pribadi saya. Tapi kalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.